Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke pertemuan kita yang kelima, yaitu data link layar. Yang kemarin kita sudah bahas, kita masuk di intronya, pengenalan dan cara proses kerjanya. Sekarang kita masuk ke error controlling. Kembali lagi ya, data link layar ini kita ada di posisi kedua setelah physical layer dan sebelum network. Jadi nanti data link layar ini meneruskan dari jalur atau perkabelan yang ada di physical layer, kemudian menghubungkan ke network. Apa aja yang dikirim nanti sebelum ke network, yaitu di subnetting, kita akan membahasnya. Penanganan error. Media fisik sebagai saluran pengantar variasi sinyal atau gelombang terkadang mengalami gangguan. Misalkan putusnya di tengah jalan atau data tidak komplit, sehingga membuat bit-bit data yang dikirim menjadi berubah atau bisa disebut juga error. Karakteristik media komunikasi di sini yang pertama adalah media transmisi kabel seperti fiber optik memiliki rasio error yang sangat kecil. Yang tadi ya di layar yang pertama tadi yaitu physical layarnya, yang pertama yang paling resikonya paling kecil adalah fiber optik. Kedua adalah media transmisi wireless memiliki rasio error yang lebih tinggi, wifi, wireless dan lain sebagainya. Kemudian dibutuhkan model penanganan yang berbeda. Jadi antara fiber optik yang berwujud kabel, kemudian yang kedua adalah wireless yang berwujud sinyal, lempar sinyal dari pengirim sinyal yang pertama ke yang kedua berupa wireless. Ini model penanganannya berbeda. Kenapa? Karena transmisinya berbeda. Strategi penanganan errornya yang pertama adalah menambahkan informasi tambahan, bisa ditaruh pada header atau trailer informasi judulnya pada frame yang dikirimkan. Kemudian bagi penerima informasi tersebut bisa menjadi dasar untuk menentukan apakah frame yang dikirim itu mengalami error apa tidak. Jadi istilahnya headernya ini menyatakan informasi ini ukurannya adalah anggap saja 1 MB. Ini adalah judul dikirim. Jadi nanti saat data ini dikirim lewat media transmitter pada layar physical layer, dia menginformasikan bahwa data ini adalah 1 MB. Jika nanti saat di penerima jumlah atau informasinya kurang dari 1 MB atau keterangannya tidak tidak sama dengan 1 MB, maka dinyatakan yang paket yang dikirimkan ini adalah mengalami error. Gitu ya. Jadi kita bisa sisipkan di header atau trailernya. Gitu. Kemudian strategi yang kedua penanganan error adalah di sini ada error correcting code dan error detecting code. Penerima bisa mendeteksi sekaligus memperbaiki kesalahan data yang terjadi. Kemudian yang detecting code, penerima hanya bisa mendeteksi kesalahan saja. Jadi error correcting dari kata correct, yaitu penerima bisa mendeteksi sekaligus memperbaiki. Jadi dia mengoreksi dirinya sendiri apakah terjadi kesalahan data yang terjadi. Kemudian kalau error detection code, dia hanya bisa mendeteksi kesalahan saja, dia tidak bisa memperbaikinya. Kemudian penanganan error tergantung pada karakteristik media. Itu tadi ya, yang pertama tadi fiber optik atau wireless. Error correcting code umumnya diterapkan pada media wireless yang sering terjadi error. Kemudian error detection code umumnya diterapkan pada media kabel yang
kabel jaringan yang error. Maksudnya kalau yang tadi di sini correcting atau memperbaiki kesalahan, mendeteksi dan memperbaikinya, itu pada umumnya dilakukan oleh media yang menggunakan media wireless. Dia akan mendeteksi dan memperbaiki datanya. Sedangkan kalau error detection kode, dia biasanya digunakan oleh media fiber optik. Dia hanya bisa mendeteksi ada kesalahan pengiriman apa tidak. Teknik penanganan error secara umum di sini menambahkan bit-bit reruntuhan pada data yang dikirim, sehingga sebuah frame terdiri dari M bit data, atau M-nya ini kita sebut sebagai message dalam satuan bit. Kemudian R-nya ini redundant atau check bit. Jadi N bit record sama dengan M plus R. Jadi message-nya dan redundant atau check-nya ini dijumlahkan menghasilkan N bit. Kode read di sini perbandingan antara bit pesan dengan keseluruhan bit M per N. Kalau tadi M tadi adalah message-nya, kemudian N adalah M message dijumlahkan dengan redundant atau check-nya. Sedangkan di sini perbandingan antara bit pesan dengan keseluruhan M per N, pesan per message per message plus redundantnya tadi. Umumnya pada media transmisi yang sering error, kode read bernilai setengah atau 1/2. Akan tetapi sebaliknya pada media yang bagus, kode read mendeteksi nilainya 1. Media yang bagus tadi itu contohnya itu ya apa namanya, fiber optiknya itu tadi ya. Kemudian error correcting code. Di sini ada 4, Hamming code, binary convolution code, Reed-Solomon code, sama low density parity check code. Apa saja itu? Ada 4. Kalau saya nggak perlu menghafal ya, saya juga nggak suka menghafal. Yang pertama, pengiriman Hamming code. Setiap bit pada cloud word diberikan nomor urut dari 1 sampai N. Kemudian bit yang berada pada nomor perangkat 2, misalkan 1, 2, 4, 8, 16, ini adalah kelipatannya, disebut dengan check bit atau party bit. Bit-bit sisanya merupakan message bit. Jadi 1, 2, 4 ini adalah kelipatan yang pertama 1, kemudian 2. Dari 2 sisanya adalah 3 merupakan isinya. Kemudian 4 ke 8 ada 5, 6, 7 adalah merupakan isi dari bit tersebut atau message-nya, pesannya. Kemudian 8 ke 16 yaitu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu adalah message bit dari 8, yaitu dari N-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai contoh 8 bit data dalam bilangan bit yaitu 11, 000, 10, bukan 0 gitu ya. 11, 000, pakai 0 aja ya. 11, 000, 100 akan dikirim, maka bit-bit data tersebut diletakkan pada posisi yang menjadi message bit. Nah, ini contohnya. 1 ini adalah P1. Karena dulu.
2 P2 3 lah, ini adalah pesannya. Tadi adalah kelipatannya 1 2 4 kemudian 8, setelah 8 adalah 16. Isinya ada di sini. Ini satunya di sini. Isi pesan message-nya. Kemudian 5, ini 1. Kemudian antara P4 dan P8-nya ini terdiri dari kode juga 100. Ini diambil dari sini. 100. Selanjutnya dari P8 ke P16 ini juga ada isinya. Ini 01 01 00. Seperti itu ya. Jadi pesan yang dikirimkan disisipkan di 1 sampai N. Di sini adalah pangkat 2 dari nilai N. 1 pangkat 1 1. Oh, 1 pangkat 1 ya. 1. Kemudian kelipatan 1 2, kelipatan 2 4, 4 kelipatan 4 adalah 8, kelipatan 8 adalah 16. Jadi pesannya atau yang data yang dikirim disisipkan di antara P1, P2, P4, P8, P16 dan seterusnya. Kemudian party bit diisi dengan aturan sebagai berikut. Nah, nih tadi ada nomor bitnya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini ada 1 2 4 8 16. Nah, tadi ya. 1 diisi. 2, tadi kan ada 00, nah, 1. Dia tadi dikirim yang mana ini? Dia tadi dikirim ya, nilainya 1 di 3. Nih, 1 di 3. Nih, 1 di 3. Kemudian P4, setelah P4 56. 56. Nah, 56 ini diisi 1 4, kemudian 6-nya 24 menghasilkan 100 di P8. Nah, ini P8. Ini di P8-nya. Nah, ini P8-nya. Setelah P8 tadi ada 0100. 0100. Seperti itu. Jadi pengirimannya secara gampangnya seperti ini tadi ya. Cara baca tabel party bit. Yang pertama, bit card word 3 akan dikoreksi oleh bit 1 dan bit 2. Ini yang cara yang kedua ya. Tadi kan kita sudah bahas yang ini. Sekarang kita pakai ini. Bit card word yang ketiga akan dikoreksi oleh 1 dan 2. Bit yang card word kelima akan dikoreksi oleh bit 1 dan 4. Kemudian yang 6 akan dikoreksi oleh party bit 2 dan 4 dan seterusnya. Dari mana angka ini? Ini 3, 1 dan 2 adalah penjumlahannya ya. 5 terdiri dari 1 dan 4. Kemudian 6 terdiri dari 2 dan 4. Kapan kita bisa mengambil angka 4-nya ini? Kita lihat di atasnya. Jadi 3, 1 dan 2, kelipatan 2 adalah 4. Nah, 1 dan 4. Kelipatan 4 adalah kemudian kita lihat angka 2. Di sini 2 dan 4 akan memeriksa card word yang ke-6 dan seterusnya. Jadi party bit 1 akan mengoreksi bit 3, 5, 7, 9 dan 11. Sehingga nilai party bit 1
adalah P1 sum of bit 357911 ini sama dengan 10. Ini pemeriksanya 10 sama dengan 0. Begitu pula party bit yang berdasarkan perhitungan ada 2 bit party yang error. Berdasarkan perhitungan ada 2 bit party yang error atau false, yaitu P1 dan P4. Maka bit yang error adalah 1 dan 4 sama dengan 5. Itu tadi aturannya ya. M plus apa tadi? Saya enggak tahu. Nih, M plus R. Sudah. P2 bit 3671011 hasilnya seperti ini. P4 sum of bit 56712 hasilnya seperti ini. Sedangkan P8 hasilnya 9, 10, 11 dan 12. Jika nilai party bit sudah ditetapkan, maka tinggal dimasukkan ke dalam data yang akan dikirim. Hasil akhir data 8 bit beserta party bit yang akan dikirim adalah sebagai berikut. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah nomor urutnya. Jadi 00 ini akan mengoreksi nilai yang ini 111 001 01 001 sesuai yang ada di sini yang akan dikirim 11 1 1 00 ini enggak itu 0100 itu ya. Ketika data dikirim, penerima akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Misalnya data yang dikirim terjadi error pada bit kelima. Nih error di tengah-tengah ini error. Akan dicek apakah penerima bisa deteksi bahwa bit kelima terjadi error ya. Jadi ini tadi 12 adalah pengecekan, angkanya adalah 11 0 ini enggak dihitung, sorry tadi 1 2 ini kemudian 4 dihitung, 5 nya enggak 00. Nah, jika terjadi error di bit kelima, maka apa yang terjadi? Proses pengecekan error akan dibandingkan hasil perhitungan dengan nilai party bit yang diterima. Ini tadi ya, ada P1, P2, P4, P8. 35711 false, ternyata 3671011 terjadi true. 56712 false lagi. Kemudian 9, 10, 11, 12 terjadi true. Jadi di sini nilai party bitnya 0011. Berdasarkan perhitungan ada 2 bit party yang error false, yaitu P1 dan P4. Ini tadi P1 dan P4 terjadi error atau false. Maka bit yang error adalah 1 plus 4 sama dengan 5. P1 dan P4 ya. Ini P1 dan P4. 1 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? 5. Oke, jadi untuk mengkoreksi data tinggal mengembalikan flip nilai dari bit kelima, yaitu dari nilai 0 ke 1. Bit kelima yaitu
dari 0 ke 1, bit kelimanya ke 1. Nah, ini bit kelimanya di sini ke 1. Sehingga data kembali benar, gitu ya. Kemudian di sini ada error detect kode, ada pretty, kemudian checksums, kemudian cycle rendering check atau CRCS. Arti melengkapi satu bit di belakang data untuk membuat data menjadi genap. Melengkapi satu bit di belakang data untuk membuat data menjadi genap. Ingat ya kata-kata genap ya. Contoh data awal yang akan dikirim adalah 10111010. Maka data yang dikirim menjadi 10111010. Nah, kemudian ditambahkan 0. Kenapa? Bentar ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 menjadi genap. Contoh data awal yang akan dikirim misalkan 10111110. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti digenapkan menjadi 8. Nah, menambahkan 1 bit di belakangnya. Berarti 10111110 digenapkan 1. Pengecekannya, apabila data yang diterima tidak genap, maka dipastikan data telah terjadi error. Jadi lebih ganjil, kalau ganjil berarti error, kalau genap berarti ya error. Namun pengirim tidak bisa mengetahui bit mana yang error. Kenapa? Posisinya di mana kita nggak tahu ya. Karena metode ini hanyalah error detection, dia hanya mendeteksi oh ini error atau tidak, bukan untuk memperbaikinya. Jadi solusinya adalah meminta pengirim mengirim ulang data, gitu ya. Kalau tadi itu yang ini atau error connection, biasanya tadi error correction tadi ini terjadi wireless, dia melakukan perbaikan. Tapi kalau wireless, fiber optik enggak, dia ngirim terus, kemudian kalau ada error dia minta si pengirim untuk mengirim ulang. Ini sudah 24 tadi. Jadi solusinya adalah meminta pengirim mengirim ulang. Nanti pertanyaannya adalah di ujiannya, bukan ujian, apa namanya, di post test dan pretest, salah satunya adalah kapan kita menggunakan, kapan error connecting digunakan, kapan tidak, gitu ya. Siapa yang menggunakan error connecting, siapa yang tidak, gitu ya. Oke. Selanjutnya checksum, menggunakan operasi perhitungan tentunya terhadap keseluruhan data. Kemudian meletakkan hasilnya pada bagian belakang data. Jadi totalnya nanti ditaruh di belakang data. Contoh paling umum operasi penjumlahan. Contohnya 7, 11, 12, 0, dan 6. Kita coba hitung ya. Kalkulator. Kita taruh di sini. Ada data berapa ini? 7 ditambah 11 ditambah 12 tambah 0 pasti gak mempengaruhi, tambah 6 berapa? 36. Nah, angka 36 ini akan disisipkan di belakang data 36, menjadikan total dari data yang dikirim.
Apabila data bagian checksum data yang paling belakangnya tidak sama nilainya dengan perhitungannya, jadi nilai paling akhir karena didapat dari penjumlahan nilai di depannya, maka jika tidak sama nilainya perhitungannya maka dipastikan telah terjadi error. Itu tadi ya, misalkan ini 36 didapat dari total dari data di depannya. Seharusnya tadi kan berapa tadi? Seharusnya tadi adalah 36. Ini kok 37, maka karena tidak sama, 37 tidak sama dengan 36, maka dipastikan data tersebut terjadi error. Kemudian circle redundancy check merupakan proses pembagian di mana pengirim dan penerima menentukan dulu nilai pembaginya. Nah, ini dia harus menentukan dulu berapakah nilai yang akan menjadi pembaginya. Misalnya 10011 ditetapkan sebagai nilai pembagi. Nih, kapan kita bisa menentukan nilai itu? Sekali lagi ada. Kemudian data yang dikirim adalah 110101111111. Nah, ini didapat dari mana? Nah, nanti ya. Kita lihat di sini. Data yang dikirim akan ditambahkan dengan 4 bit 0 karena nilai pembaginya menggunakan bilangan 5 bit. Lihat, bilangan 5 bit betul kah? 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 ya. Setelah proses pembagian bit, sisa hasil pembagian akan ditambahkan pada data yang sudah ditambahkan dengan 4 bit 0. Ini gampangnya gini. Nih. Frame-nya di sini adalah 1101011111. Kita lihat tadi. Nih. Kemudian pembaginya 10011. Nah, kita pakai akar ya ini. Ini adalah frame-nya, ini adalah pembaginya. Maka kita turunkan. Di sini adalah 110111 diturunkan menjadi render. Kita lihat penjelasannya tadi. Karena dia pembagi, maka 4 bit 0 karena nilai pembaginya menggunakan bilangan 5. 4 diturunkan. Ini 0000 betul. Ya, dihitung sendiri ya, teman-teman. Jadi data yang dikirim menjadi 110101111110. Tadi data yang di ini ya datanya menjadi berapa tadi? Belakangnya berapa tadi? 11115. 12345 ditambahkan 40110. Ini dari mana? 0110. Setelah dibagi menjadi 1 2 3 4 1 2 3 4 0110 tambahkan 4 kan, 0010 ini 0010 ada di sini, habis kan ya.
Untuk pengecekan, maka data yang diterima akan dibagi dengan nilai yang pembagi yang sama. Kalau ini agak riweh ya, tapi katanya dosen saya, semakin tidak nyaman semakin aman, tapi semakin nyaman semakin tidak aman. Jika hasil pembagian tidak ada sisa, maka dapat dipastikan bebas error. Gitu. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk di network layer. Network layer di sini nanti kita berhubungan dengan IP, kemudian IP kelas 4, versi kelas 4 dan versi kelas 6. Gitu ya. Kalau video yang kemarin teman-teman perhatikan pasti sudah mengerti apa itu IP kelas 4 dan IP kelas 6. Mana yang lebih canggih? Ya, jadi menurut teman-teman dari beberapa cara ini yang paling mudah yang mana? Kalau menurut saya menggunakan checksum. Kenapa? Dia hanya mengukurnya dari tolak ukurnya yang paling belakang, jadi nggak usah repot-repot menghitung dan lain sebagainya. Jadi kalau dari hasil perhitungan belakang sendiri, data paling belakang sendiri, totalnya berbeda dengan jumlah angka mulai dari 1 sampai n-1, maka data itu dipastikan error. Tapi kalau tidak, maka data itu komplit gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya tentang network layer. Bisa dipelajari di sini. Menurut referensi saya ada 2 ini. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.